Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Khairani dengan NPM 211434213. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai pengelolaan peserta didik. Untuk pengelolaan peserta didik, peserta didik adalah individu manusia yang secara sadar berkeinginan untuk mengembangkan potensi dirinya atau jasmani dan rohaninya melalui proses kegiatan belajar mengajar yang tersedia pada jenjang atau tingkat dan jenis pendidikan tertentu. Nah, manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai mereka lulus sekolah. Adapun tujuan pengelolaan peserta didik. Tujuan umum pengelolaan peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan. Ini fungsi pengelolaan peserta didik. Yang pertama adalah mengembangkan individualitas peserta didik. Yang kedua, mengembangkan fungsi sosial peserta didik. Yang ketiga, penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Dan yang keempat, pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Ini ada tahapan-tahapan pengelolaan peserta didik. Pertama, analisis kebutuhan peserta didik, rekrutmen peserta didik, seleksi peserta didik, orientasi peserta didik, penempatan peserta didik, pembinaan dan pengembangan peserta didik, pencatatan dan pelaporan serta kelulusan. Kemudian prinsip pengelolaan peserta didik. Yang pertama itu sebagai bagian dari keseluruhan pengelolaan sekolah. Yang kedua, segala bentuk kegiatan pengelolaan peserta didik harus mengemban misi pendidikan. Nah, yang ketiga, kegiatan-kegiatan pengelolaan peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik. Nah, yang keempat, kegiatan pengelolaan peserta didik harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Nah, yang kelima, segala sesuatu yang diberikan ke peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik. Itu tadi penjelasan mengenai pengelolaan peserta didik. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.